Kita merasa masih muda, masih santai, masih punya banyak waktu. Tapi tanpa sadar, tahun demi tahun lewat begitu saja. Tiba-tiba umur 30 datang, tabungan tipis, aset belum ada, gaji habis tiap bulan. Dan kita mulai berkata, aku kurang beruntung. Aku lahir di keluarga biasa. Memang susah jadi kaya. Padahal, seringkali masalahnya bukan penghasilan kecil, tapi gaya hidup yang tidak terkontrol. Banyak orang ingin kaya sebelum 30, tapi tidak mau hidup berbeda dari teman-temannya. Ingin punya aset, tapi tetap ingin nongkrong setiap minggu. Ingin investasi, tapi tetap upgrade gadget tiap tahun. Video ini bukan tentang pelit, bukan tentang hidup sengsara, bukan tentang tidak menikmati masa muda, tapi tentang satu hal yang penting, bagaimana cara hidup hemat yang strategis, yang membuat kamu membangun kekayaan lebih cepat dari rata-rata orang. Karena kaya bukan soal gaji besar, kaya adalah soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan kalau kamu serius ingin punya aset sebelum 30, kamu harus siap berbeda. Yang pertama, ubah definisi kaya. Pertama, kita luruskan dulu. Kaya itu bukan punya iPhone terbaru, bukan punya motor sport, bukan juga nongkrong di kafe mahal. Hal itu hanyalah terlihat kaya. Tapi kaya yang sebenarnya adalah aset lebih besar daripada kewajiban. Uang bekerja untuk kamu, kamu tidak stres tiap akhir bulan. Kalau definisi kamu salah, strategi kamu juga pasti akan salah. Banyak anak muda mengejar simbol, bukan fondasi. Orang yang benar-benar kaya di usia muda sering terlihat biasa saja. Tidak mencolok, tidak heboh, tapi diam-diam portofolionya bertumbuh. Yang kedua, hidup di bawah kemampuanmu. Ini kunci utama. Kalau gaji kamu 5 juta, jangan hidup seperti orang bergaji 5 juta. Hiduplah seperti orang bergaji 3 juta. Selisihnya, itu bahan bakar masa depan. Masalah terbesar generasi muda adalah gaji naik, gaya hidup naik. Padahal harusnya gaji naik, investasinya yang naik. Kalau kamu bisa menjaga standar hidup tetap sederhana selama 5-7 tahun pertama kerja, hasilnya akan luar biasa. Mayoritas orang gagal kaya muda bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu cepat ingin terlihat berhasil. Yang ketiga, atur 3 pos wajib. Setiap penghasilan harus dibagi menjadi 3. Satu, kebutuhan hidup. 2, investasi atau tabungan aset. Yang ketiga, upgrade skill. Kalau kamu tidak sengaja memisahkan ini, uang akan habis ke konsumsi. Minimal 20-40% penghasilan harus dialihkan ke aset. Bukan sisa ya, tapi prioritas. Kamu tidak akan pernah punya sisa kalau hanya menunggu. Yang keempat, hindari musuh terbesar, lifestyle inflation. Musuh paling halus adalah reward diri sendiri. Naik gaji sama dengan upgrade HP, bonus sama dengan liburan mahal, THR sama dengan belanja besar. Sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau jadi pola, itu berbahaya. Orang kaya muda biasanya tahan upgrade gaya hidup sampai aset mereka stabil. Mereka paham, menunda kesenangan itu investasi terbesar. Yang kelima, bedakan pelit dan strategis. Hemat bukan berarti sengsara. Hemat strategis itu tidak beli yang tidak perlu, tapi tetap beli yang mendukung produktivitas. Contoh, investasi kursus. Boleh. Upgrade laptop untuk kerja. Oke, masuk akal. Nongkrong mahal tiap minggu. Nah, ini pikir ulang. Orang yang mau kaya sebelum 30 harus punya standar. Apakah ini menambah nilai atau hanya menambah gengsi? Yang keenam, investasi sejak dini meski kecil. Kekuatan terbesar anak muda adalah waktu. Compounding bekerja luar biasa jika dimulai dari awal. Investasi kecil di umur 22 lebih kuat daripada investasi besar di umur 35. Bukan soal nominal dulu, tapi konsistensi. Semakin cepat kamu mulai, semakin sedikit tekanan di masa depan. Poin ketujuh, punya penghasilan tambahan.
Hemat saja tidak cukup. Kamu juga harus meningkatkan income. Anak bunda punya energi. Gunakan. Freelance, bisnis kecil, jual skill online. Kalau penghasilan utama 5 juta dan sampingan 2 juta, tapi gaya hidup tetap seperti 5 juta, kamu sudah melompat jauh dari rata-rata. Poin ke-8. Jangan terjebak gengsi sosial. Ini berat. Teman beli mobil, teman liburan luar negeri, teman pamer pencapaian. Kamu merasa tertinggal. Padahal, kamu tidak tahu kondisi keuangan mereka. Banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya tercekik cicilan. Kalau kamu ingin kaya sebelum 30, kamu harus tahan tekanan sosial. Fokus pada progres kamu. Poin ke-9. Bangun aset bukan hanya tabungan. Tabungan itu melindungi, aset itu menumbuhkan. Properti kecil, reksadana, saham, bisnis. Setiap rupiah harus diarahkan untuk bertumbuh. Jangan cuma kumpulkan uang, buat uang bekerja. Poin ke-10. Disiplin lebih penting dari motivasi. Motivasi datang dan pergi. Disiplin itu sistem. Kalau kamu otomatis memisahkan uang di awal bulan, kamu tidak perlu berpikir keras. Buat sistem yang memaksa kamu menjadi kaya. Poin ke-11. Jangan tunda sampai nanti. Banyak orang berkata, nanti kalau gaji aku besar baru nabung. Nanti kalau sudah mapan baru investasi. Masalahnya, kalau kamu tidak bisa mengatur 3 juta, kamu juga tidak bisa mengatur 10 juta. Kebiasaan tidak berubah otomatis karena gaji naik. Poin ke-12. Pikirkan umur 35 dari sekarang. Bayangkan dua versi diri kamu. Versi pertama, hidup santai, ikut arus, konsumtif. Versi kedua, hemat strategis, investasi rutin, upgrade skill. 5 tahun mungkin tidak terasa beda, tapi 10 tahun, perbedaannya drastis. Kaya sebelum 30 itu bukan mustahil, tapi butuh pilihan yang berbeda. Hidup hemat bukan soal menahan diri selamanya. Ini soal mempercepat kebebasan. Kalau kamu mau sedikit lebih disiplin di umur 20-an, umur 30 bisa jauh lebih ringan. Dan percayalah, tidak ada yang lebih tenang daripada tahu kamu punya cadangan, punya aset, punya arah. Kaya itu bukan keberuntungan. Kaya adalah hasil kebiasaan kecil yang dilakukan ribuan kali. Dan keputusan itu dimulai hari ini.